Melihat gadis itu mirip sekali dengan Nyonya Ketua saat masih muda, barulah pasangan ketua sadar. Putri yang mereka sayangi selama 20 tahun ternyata bukan anak kandung mereka. 20 tahun lalu, seorang wanita licik iri dengan kehidupan mewah sahabatnya. Setelah mereka melahirkan di hari yang sama, dia dan suaminya diam-diam menukar kedua bayi, membiarkan anak kandungnya masuk ke keluarga kaya dan menikmati kemewahan. Sementara anak kandung keluarga kaya dibuang begitu saja di pinggir jalan, dibiarkan hidup sebatang kara. Untungnya, sebuah keluarga baik hati di desa kota lewat dan mengadopsinya. Sejak itu ia menjalani kehidupan damai selama 20 tahun. Si gadis palsu menyalahgunakan statusnya sebagai anak orang kaya dan bersikap sewenang-wenang. Ia sering menindas teman sekolah di kampus. Gadis itu berdiri membela teman-temannya, namun malah dihina karena asal-usulnya rendah. Bahkan orang tua angkatnya ikut dihina. Gadis itu yang berjiwa keras tidak mau diam saja. Mereka pun bertengkar dan akhirnya dibawa ke kantor polisi. Polisi mengatakan harus ada keluarga yang menandatangani baru bisa pulang. Gadis itu tidak ingin merepotkan ibu angkatnya. Terpaksa meminta izin pada petugas agar suaminya yang baru sekali ia temui datang menjemput. Saat itu sang CEO baru saja tiba di kantor. Begitu menerima pesan minta tolong dari gadis itu, ia langsung membatalkan rapat penting sore itu. Di sisi lain, pasangan ketua juga menerima telepon dan buru-buru datang ke kantor polisi. Si gadis palsu langsung pura-pura sedih untuk menarik simpati. Ketua marah besar, berniat membela putrinya. Namun saat ia melihat wajah gadis itu langsung terdiam. Karena wajah gadis itu sangat mirip dengan istrinya saat muda. Sikap pasangan ketua langsung berubah. Nyonya Ketua bahkan merasa gadis itu bukan tipe yang suka cari masalah. Ia bertanya apakah ada kesalahpahaman. Namun gadis itu bersikeras, mengatakan bahwa gadis palsu telah menghina keluarganya. Dan meski sedang berada di kantor polisi, ia tidak akan diam saja. Wanita licik itu langsung marah, minta agar pasangan ketua mengeluarkan gadis itu dari sekolah. Saat itu sang CEO tiba di lokasi. Si gadis palsu langsung menyambutnya. Namun sang CEO sama sekali tidak meliriknya. Ia langsung berjalan ke arah gadis itu, membiarkannya menggandeng lengannya dengan alami. Wanita licik itu langsung cemburu, bertanya hubungan mereka. Saat CEO hendak menjawab, gadis itu langsung menyela, mengatakan mereka kenal lewat perjodohan, dan mungkin akan menikah di masa depan. Alasan ia merahasiakannya, karena takut wanita licik itu menyebarkan fitnah. Tanpa ia tahu, sebenarnya wanita licik itu sudah lama menyukai CEO. Marah besar, ia berteriak bahwa gadis itu tidak pantas untuk CEO. Lalu ia menarik tangan CEO. Namun CEO langsung pergi bersama gadis itu di depan umum. Ternyata 2 tahun lalu, CEO adalah calon suami dari sepupu gadis itu. Namun sepupunya meremehkannya karena tidak punya latar belakang, dan memilih menikah dengan anak orang kaya. Karena itu, gadis itu menggantikan sepupunya menikah dengan CEO yang ternyata menyembunyikan identitas aslinya. Suatu hari, kakek gadis itu berulang tahun yang ke-80. CEO mengikuti saran asisten, mempersiapkan satu mobil penuh hadiah untuk mertua. Namun saat sepupunya melihat hanya ada 2 kilo daging babi di mobil, mereka langsung mencemooh, menghina CEO sebagai orang kampung. Namun saat itu juga, salah satu kerabat menemukan rokok dan minuman mahal di dalam mobil.